Swastiastu. Hello everyone. Uh, my name is Nia Ibriartini with SIN 2413031022. Today I will explain about the material cell bioenergetic. Okay, for the first material is citric acid cycle or function. Main function is oxidase isacti COE and then make the CO2. Okay, for the products for the product is NADH, FEDH2, and the last ATP or GTP provided metabolic intermediate. The relationship with acetyl CoE for the first, acetyl CoE is main substrate. Second, combines with oxalated for the citrate, and the last central hub of metabolisms or Krebs, fats, and protein. Jadi, materi yang pertama itu adalah siklus asam sitrat yang biasa disebut dengan fungsinya. Nah, hal ini fungsi utamanya itu adalah mengoksidasi asetil CoA menjadi CO2. Dan dalam hal ini, siklus asam sitrat itu menghasilkan NADH, FADH2, dan juga ATP atau GTP, yang dimana dalam hal ini dia menyediakan intermediate metabolik. Nah, hubungannya dengan asetil CoA itu adalah asetil CoA itu merupakan substrat utama, yang dimana dia bergabung dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Nah, hal ini dia menjadi pusat metabolisme yang dimana itu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke, next. Citric acid cycle diagram. This is the diagram for citric acid cycle. Oke, jadi ini adalah sebuah diagram dari siklus asam sitrat yang dimana dimulai dari sitritnya, selanjutnya menjadi ini, dan eh, yang bermula dari ini dia akan menghasilkan energi-energi di mana di sini ada energi NAD plus dan juga dia membutuhkan energi di sini. Ini adalah siklus dari asam sitrat itu sendiri. Oke, next. Energy product Krebs cycle. Per cycle turn 3 NADH, 1 FEDH2, 1 ATP or GTP, and the last 2 CO2. For the role, NADH and FEDH2, 2 electron transport chain, and ATP is the direct energy. Jadi, materi yang kedua itu ada yang namanya produk energi siklus Krebs. Yang pertama itu ada satu putaran siklus, itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau GTP, dan yang terakhir adalah 2 CO2. Nah, perannya itu adalah NADH dan FADH2 itu akan menjadi rantai transport elektron. Dan juga ATP itu menjadi energi langsung.
Okay, the next is Krebs cycle disorder analysis. For the effect, done NEDH and FEDH2 production. Second, done substrate for ETC, and the last, done ATP production. In the case for the first energy deficiency and the last shift to less efficient anaerobic metabolism. Jadi, materi selanjutnya itu adalah gangguan dari siklus Krebs. Yang pertama, efeknya produksi dari NADH dan FADH itu akan menurun. Yang kedua adalah turunnya substrat untuk ETC, dan yang terakhir adalah produksi dari ATP itu akan menurun. Nah, dalam kasus ini energi itu akan tidak cukup sehingga sel itu beralih ke metabolisme anaerob atau tidak efektif atau tidak efisien. Oke, next electron transport chain or ETC. For the location in inner mitochondria membrane. Mechanism electron flow for the first complex 1, 2, 4. Oxygen are final electron acceptor to H2O. Proton or H plus pumping Hertz gradient. Jadi, materi selanjutnya itu adalah rantai transport dari elektron. Nah, lokasinya itu berada dalam membran dalam mitokondria. Nah, mekanismenya adalah elektron dari NADH atau FADH itu mengalir menjadi yang pertama, kompleks 1 akan menjadi 4 atau kompleks 4. Yang kedua, O2 atau oksigen itu sebagai aseptor akhir menghasilkan H2O. Dan yang terakhir, proton atau H plus itu dipompa keluar matriks. Oke, this is the ETC diagram. Oke, this is complex 1, complex 2, complex 3. Nah, di sini juga akan membutuhkan energi, juga membutuhkan energi itu berada dalam mitokondria matriks, itu akan menjadi kompleks 2, kompleks 3, dan juga di sini menjadi yang terakhir itu kompleks 4, yang dimana di sini saya sudah jelaskan tadi, ada O2 atau oksigen itu menjadi aseptor akhir yang menghasilkan H2O. Jadi di sini ada oksigen, itu akan menjadi aseptor akhir sehingga menjadi H2O. Oke, next, role of NADH and FEDH2. For the first, NADH. For the first intercomplex 1, 2 pumps more proton, and the last products more ATP. Okay, the next FEDH2. For the first intercomplex 2, a second skip first proton pump, and the last products less ATP. Jadi di sini ada yang namanya peran dari NADH dan juga FADH2. Yang pertama untuk NADH itu berperan untuk masuk ke kompleks 1, menghasilkan lebih banyak proton dan juga memproduksi ATP lebih banyak. Yang kedua, untuk FADH2 itu berfungsi untuk masuk ke kompleks 2 dan tidak memompa proton di awal. Nah, di mana FADH2 ini juga berfungsi membuat atau memproduksi ATP lebih sedikit. Oke.
Next, oxidative phosphorylation. For the first concept, energy from electron to proton gradient mechanism. H plus accumulates in intermembrane space. 2. Flow back via ATP synthesis. And the last, products ATP from ADP plus P. Nah, jadi ada yang namanya fosforilasi oksidatif. Nah, konsep ini, energi dari elektron itu akan menjadi gradien proton. Nah, mekanismenya itu yang pertama, proton H plus itu akan menumpuk di ruang intermembran dan juga yang kedua mengalir kembali melalui ATP sintase. Yang ketiga atau yang terakhir itu akan menghasilkan ATP dari ADP dan P. Okay, the next, this is the ATP synthase mechanism. This is. Di sini itu yang pertama, proses yang pertama itu yang tadi kita bilang proton H plus itu akan menumpuk di ruang intermembran. Nah, di sini ruang intermembran, di sini juga H plusnya itu akan menumpuk, selanjutnya akan mengalir kembali melalui ATP sintase. Jadi di sini dia akan mengalir dari sini, ya. Yang mengalir selanjutnya akan menghasilkan ATP yang dihasilkan dari A, PD, dan P. Nah, di sini dia akan dihasilkan ATP, energi dalam bentuk ATP. Oke, the next energy yield. One NADH itu akan setara dengan 2,5 ATP. Nah, 1 FADH2 itu akan setara dengan 1,5 ATP. Maksudnya itu kayak 1 FADH2 itu eh, dia rata-rata atau em, kira-kira 1,5 ATP. For the difference, NADH airline more H plus pumps and FEDH2 in turn later less H plus pump. Jadi di sini NADH itu dia akan masuk dari kompleks satu itu akan menghasilkan lebih banyak H plus, sedangkan FADH2 itu dia akan masuk dari kompleks 2 sehingga dia menghasilkan lebih sedikit H plus. Oke, the next mitochondria dysfunction. Biochemical impacts. For the first, down ATP products. Two, more NADH accumulation. And the last, ETC impairment. For the symptoms, muscle weakness, second, fatigue, and the last, exercise intolerances. Oke, jadi ada yang namanya em, gangguan fungsi dari mitokondria. Yang pertama itu ada beberapa dampak untuk biokimia. Yang pertama untuk ATP itu akan menurun secara drastis. Produksi ATP itu akan turun secara drastis, sedangkan produksi atau eh, NADH-nya itu akan naik secara tidak teroksidasi. Yang terakhir itu adalah ETC-nya itu akan terganggu. Nah, gejalanya itu yang pertama adalah kelelahan, yang kedua kelemahan otot, dan yang terakhir adalah intoleransi aktivitas. Okay, the next is really regulation of energy metabolism.
key factor. For the first, ATP or ADP ratio. For the first, high ATP inhibition. Second, high ADP for activation. Okay, next, NADH or NED plus ratio. K enzymes for the first citrate synthase and the last isocitrate dehydrogenase. Jadi ada yang namanya pengendalian metabolisme, pengendalian energi dari metabolisme. Yang pertama, rasio ATP atau ADP. Yang dimana ATP tinggi itu akan inhibisi, sedangkan ADP tinggi itu akan menjadi aktivitas. Nah, dalam rasio NADH atau NAD plus, enzim kuncinya itu adalah pertama sitrat sintase, yang kedua adalah isositrat dehidrogenase. Okay, the next is integration of metabolisms. For the first, energy flow. Energy flow have three concept. For the first, glycolysis. Glycolysis, glucose, and then pyruvate. Second, Krebs cycle. Pyruvate to aceti-1-CoE to NADH or FEDH2. Third, ETC. From NEDH or FEDH2 to ATP. The final yield 30 or 30 until 32 ATP per glucose. Jadi ada yang namanya interaksi dari metabolisme. Nah, alur energinya itu adalah yang pertama glikolisis dari glukosa ke pirufat. Selanjutnya yang kedua siklus Krebs dari pirufat ke asetil CoA, dan yang terakhir menjadi NADH atau FADH2. Yang ketiga ada ETC, yang dimana dari NADH atau FADH2 itu akan menjadi ATP. Nah, hasil akhir dari interaksi metabolisme ini adalah kurang lebih 30 sampai 32 ATP per glukosa. Okay, for the conclusion, cell bioenergetic involves the integration of the citric acid cycle, electron transport chain, and oxidative phosphorylation to effectively produce ATP. The citric acid cycle generate NADH and FEDH2, which donate electron to the electron transport chain, creating a proton gradient that drives ATP synthesis. Distribution in mitochondria function impair this process, leading to reduced ATP production and resulting in the fatigue, mostly weakness, and direction physical formation. Jadi, bioenergetika sel itu melibatkan interaksi siklus asam sitrat, rantai transport elektron, dan juga fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP secara efisien.
Nah, siklus sitrat itu menghasilkan NADH dan FADH2 yang mendonasikan elektron ke rantai transport elektron. Nah, menciptakan gradien proton yang mendorong sintesis ATP. Nah, gangguan fungsi mitokondria itu menunggu proses ini, menyebabkan penurunan produksi ATP dan menghasilkan kelelahan, kelemahan otot, dan penurunan kinerja fisik. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. I close with Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.